Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luis Fernandes Tokan dengan NIM 5200411089. Pada kesempatan kali ini dibuatnya video ini untuk memenuhi UAS mata ujian Big Data dan Data Analitik dengan dosen pengampu Bapak Fadil Indra Sanjaya, Eskom Mkom. Pada poin ketiga dari petunjuk pengerjaan, kita diminta untuk membuat video yang menjelaskan tahapan pengerjaan yang akan diupload ke YouTube. Mungkin langsung saja kita ke soalnya. Di sini terdapat dua soal ya. Di sini terdapat dua soal. Untuk soal yang pertama, tuliskan maksud dari soal dan hasilnya. Kemudian berikan penjelasan. Dari soal nomor 1 kita lihat ya. Di sini terdapat sepotong teks ya dari berita olahraga mengenai AFF 2020 di sini, AFF Cup. Kemudian dari teks tersebut kita diminta untuk melakukan proses ya, melakukan sebuah proses, kita masuk ke dalam sebuah proses. Ya, mungkin kita bisa langsung saja ke dalam proses pengerjaannya ya. Kita lihat di sini kita diminta untuk menambahkan operator create dokumen ya, sesuai permintaan soal. Kita bisa pada panel operator kita tambahkan create dokumen ya. Setelah create dokumen, kita apakah fungsi dari create dokumen ini ya? Fungsi dari create dokumen ini sendiri yaitu untuk membuat atau ya membuat sebuah dokumen atau data ke dalam rapid manner secara langsung ya, tanpa melalui import data. Sehingga nanti ketika kita ingin membuat sebuah data langsung di dalam rapid manner, kita bisa klik pada parameter, kita edit text ya. Kita bisa memasukkan datanya secara langsung di dalam parameter ini, sehingga tanpa melalui import ya, kita bisa memasukkan datanya ke dalam panel edit parameter. Ya, untuk yang pertama mungkin kita bisa tambahkan ya. Ini saya sudah siapkan sesuai dengan permintaan soal. Kita bisa masukkan ke edit text, kemudian kita pastekan, kita bisa apply, kita coba jalankan. Ya, kita lihat di sini dari apa yang telah kita inputkan mendapatkan hasil seperti ini ya, karena kita belum melakukan proses apapun di sini. Ya, di sini ada hasilnya. Dia membaca data sesuai dengan apa yang telah kita inputkan. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menambahkan operator tokenize ya. Tokenize. Operator tokenize adalah operator yang digunakan untuk membagi dokumen, paragraf atau kalimat ke dalam perkata ya, sehingga akan membagi setiap data yang ada menjadi perkata ya, akan dibagi-bagi. Kita akan coba jalankan. Kita lihat di sini. Sebagai contoh, the appearance akan dipisahkan ya. The dan appearance-nya akan dipisahkan. Kemudian setelahnya juga akan seperti itu ya. Kita lihat di sini dipisah-pisahkan dengan berdasarkan warna di sini. Kita lihat ya, ada dua warna. Lihat, the appearance of the Indonesian akan dipisah ya, dipisah-pisah perkatanya. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menambahkan operator stem ya, stem porter. Sebelumnya ini adalah puncaknya ya. Dari soal nomor 1 kita diminta untuk melakukan stem atau steaming di sini ya. Apakah proses steaming itu sendiri atau operator steaming itu sendiri? Operator steaming adalah digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi kata yang sebelumnya berimbuhan menjadi, kita ubah menjadi kata dasarnya saja, atau kita kurangi menjadi kata dasarnya saja ya. Itu adalah fungsi dari operator stem ya. Kita bisa langsung menjalankan saja di sini ya. Kita akan melihat hasilnya seperti contoh sebagai berikut. The appearance diubah menjadi the upper ya. During diubah menjadi dur. Kita lihat di sini. Itulah fungsi dari steam ya, atau operator steam ya. Steaming itu berfungsi untuk
menghilangkan kata yang sebelumnya berimbuhan, kita ubah menjadi kata dasarnya saja. Itu adalah pokok dari hasil soal nomor 1. Oke, kita bisa lanjutkan ke soal nomor selanjutnya. Kita lihat di sini. Pada soal kita lihat, kita diminta untuk mampu melakukan visualisasi data dan melakukan exploratory data analytic dengan kata kunci Omnicom. Buatlah sentimen analisisnya dan jelaskan sedetail mungkin. Oke, kita bisa tambah. Di sini kita bisa buat baru ya. Mungkin kita bisa buat baru. Ya, kita tidak usah save. Ya. Untuk yang pertama kali perlu diingat. Di sini kita akan melakukan crawling data dari Twitter ya. Akan mengambil data dari Twitter sehingga kita perlu menjembataninya terlebih dahulu. Namun sebelumnya, untuk melakukan proses analisis ya seperti pada soal yang diminta yaitu analisis sentimen, kita perlu menginstal extension terlebih dahulu. Ya, seperti yang saya gunakan di sini, kita bisa lihat pada extension, manage extension. Ya, saya sudah menginstal MeanInclude Text Analytic ya, dan saya juga sudah memasukkan lisensinya sehingga dapat digunakan. Kita bisa lihat di sini. Ya. MeanInclude, kita bisa cari MeanInclude ya, ini. Terdapat extension MeanInclude ya. Kita lihat ada beberapa operator di dalamnya, ada 6 ya. Untuk bisa menggunakannya kita perlu melakukan penginstalan ya untuk MeanInclude itu sendiri ya. Untuk yang pertama kali, setelah itu untuk yang pertama kali kita perlu membangun koneksi ya. Karena kita akan mengambil data melalui data dari Twitter, kita harus membangun koneksi yang akan menjembatani antara RapidMiner dengan Twitter. Sehingga di sini saya sudah memiliki koneksi di sini. Mungkin saya akan membuat yang baru. Kita bisa delete saja yang ini. Ya, kita akan membuat connection baru ya. Fungsinya itu untuk menjembatani antara RapidMiner dengan Twitter. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa klik kanan, kemudian create connection. Connection type-nya kita bisa pilih Twitter ya, karena kita akan mengambil data dari Twitter. Kemudian connection name-nya kita bisa berikan nama Twitter connection ya. Setelah itu kita bisa klik create ya. Setelah itu kita akan diminta untuk masukkan access token. Kita bisa klik di sini request access token. Kemudian kita open URL. Ya, kita tunggu. Ya, di sini kita akan diminta untuk authorize ya, authorize up sehingga RapidMiner bisa mengakses data. Kita klik saja authorize app di sini. Ya, kita akan mendapat tokennya. Kita bisa copy saja. Kemudian kita masuk kembali ke dalam RapidMiner, kita copy kodenya ya ke dalam kolom yang telah disediakan. Kita klik complete. Setelah complete, kita bisa text connection terlebih dahulu ya untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak. Ya, text successful. Setelah itu kita save. Ya, di sini akan tampil ya Twitter connection pada tempat yang telah kita sediakan sebelumnya. Di sini akan tampil. Kemudian untuk operator yang pertama, kita perlu menambahkan search Twitter. Ya. Apakah search Twitter? Search Twitter adalah digunakan untuk mengambil data-data dari Twitter ya, atau melakukan crawling data melalui Twitter ya. Sehingga kita membutuhkan operator search Twitter. Pada parameternya kita lihat, ya, kita hubungkan. Kita lihat di sini. Pada parameternya ada connection entry. Apa connection entry? Itu kita diminta untuk memasukkan connection yang telah kita buat sebelumnya. Ya, kita bisa tambahkan di sini. Kita klik OK. Kemudian untuk query-nya kita bisa sesuaikan dengan soal ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan Omnicom ya. Kita bisa lihat di sini. Kita tulis saja Omnicom. Kemudian untuk result type-nya kita bisa recent or popular. Kemudian untuk limitnya kita bisa tentukan 500. Kemudian di bawah sini kita lihat ada language atau bahasa ya. Kita bisa tentukan
dari awal ya pencarian kita bisa tentukan N atau untuk English ya, karena saya akan mengambil data yang hanya berbahasa Inggris saja. Kemudian setelah itu kita bisa mencoba untuk jalankan ya. Kita coba jalankan, kita tunggu ya. Dari hasil sesuai dengan limit yang kita harapkannya, di sini ada 500. Kemudian di sini ada data-datanya ya, kita lihat ya. Kemudian setelah kita lihat di sini terdapat banyak kolom ya. Banyak kolom yang sebenarnya tidak digunakan dalam analisis, sehingga kita perlu ya ada 11 regular attribute dan 1 special attribute yaitu ID, sehingga kita bisa melakukan data reduction ya, atau memilih atau memilah atribut mana saja yang akan kita lakukan analisis atau lanjutkan ke proses selanjutnya. Kita bisa tambahkan operator select attribute ya. Fungsi dari operator select attribute ini sendiri itu untuk memilih hanya atribut mana saja yang akan ditampilkan ya. Kita lihat di sini kita bisa pilih single ya, karena hanya komentar-komentar yang akan saya ambil untuk melakukan analisis ya. Sehingga di sini kita bisa pilih teks ya. Di sini sesuai atribut komentar berada ya. Kita bisa coba jalankan. Oke. Ya, sudah terdapat di sini ya, sudah ada hasil dari select attribute ya. Dia hanya akan menampilkan teks saja karena kita pilih single tadi. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini terdapat data-data yang data output terakhir ya. Kita lihat di sini ya, di seperti ini banyak data yang mirip ya atau persis ya. Ya, kita lihat atau duplikat di sini, sehingga kita perlu menghilangkannya ya. Operator yang dibutuhkan di sini adalah remove duplicate ya, yang berfungsi untuk menghilangkan data yang mirip atau data yang duplikat, sehingga tidak akan terdapat dua data yang sama ya dalam satu proses. Sehingga kita bisa coba pada parameter kita pilih single, kemudian atribut kita pilih text, kemudian kita coba jalankan. Kita coba tunggu di sini. Oke. Kita lihat di sini dari hasilnya, dari 500 example yang kita punya tadi menyusut menjadi 285 ya. Sangat banyak data yang duplikat tadinya ya. Setelah ini kita lihat sudah tidak ada data yang duplikat ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita melakukan select attribute, kita remove duplicate, kita perlu memastikan apakah terdapat data-data yang hilang di sini ya, data-data yang kosong. Sehingga untuk itu kita perlu menambahkan operator replace missing value ya. Fungsi dari replace missing value yaitu untuk mengganti data yang missing nilainya ya, missing isinya, kita perlu menghilangkannya. Atau untuk nilai kita bisa melakukan average. Di sini kita lihat ya, ada non, minimum, maksimum, average, ada zero, ada atau kita bisa memasukkan value ya untuk menggantinya. Yang tadinya kosong kita bisa menggantinya menjadi sesuai keinginan kita. Kita bisa untuk atribut filter tipe kita bisa pilih single, kemudian kita pilih text ya. Di sini saya akan menentukannya menjadi non saja ya. Kemudian kita coba jalankan ya, replace missing value, kita tunggu ya. Setelah kita memastikan data menggunakan replace missing value, tidak akan ada data yang kosong lagi. Kita bisa lihat di sini untuk memastikannya ya.
kita lihat di sini. Ketika kita memilih missing attribute akan kosong karena apa? Karena tidak ada data yang betul-betul kosong di sini, semuanya terisi. Jadi setelah kita ingin menampilkan no missing attribute akan tampil semuanya, karena semuanya ini dari 285 tertampil 285 karena semuanya tidak ada data yang kosong lagi ya, sudah semuanya berisikan value. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan output terakhir. Kita lihat di sini banyak data-data yang perlu kita bersihkan di sini ya, atau kita melakukan cleansing data. Seperti contoh kita lihat di sini ada it di sini ya, ada banyak it ya. Ada it di sini, kemudian kita lihat di sini ada link HTTPS. Biasa di akhir ya, di akhir komentar disertakan link. Kemudian kita lihat di sini ada RT untuk retweet biasa di Twitter. Kemudian kita lihat di sini ada hashtag ya. Sehingga kita perlu melakukan pembersihan ya, melakukan cleansing pada data-data ini ya. Kita coba untuk menghilangkannya. Kita bisa tambahkan operator replace ya. Ada beberapa yang perlu kita replace sehingga kita bisa menambahkan 5 replace di sini ya. Kita membutuhkan 5 replace ya. Setelah itu karena terlalu banyak dan jika ditampilkan semua di proses akan memakan tempat, sehingga kita bisa blok seperti ini. Kemudian kita klik kanan ya, kita bisa move into new subprocess ya. Dan kita akan menggabungkannya menjadi satu subproses ya, sehingga memudahkan kita untuk memantau proses-prosesnya ya. Kita bisa sambungkan terlebih dahulu yang di sini. Kemudian pada di dalam sini kita bisa sambungkan satu persatu. Oke. Kemudian yang di bagian sini ya. Pada replace yang pertama kita perlu menghilangkan RT. Oke. Kita akan spasi 1. Untuk apa? Untuk menghilangkan setiap RT yang pertama akan dihilangkan spasinya juga ya. Sampai spasi RT dan spasi akan dihilangkan ya. Kemudian di sini kita bisa atribut filternya kita pilih single ya. Kemudian atributnya kita pilih text. Replace word-nya kita RT spasi. Kemudian replace by-nya kita kosongkan ya. Sehingga datanya akan di replace dengan kosong atau tidak ada atau dihilangkan saja ya. Kemudian untuk replace yang kedua kita bisa pilih single sama, kita pilih teks, kemudian kita pilih hashtag ya untuk menghilangkan hashtag. Kemudian replace by nya kita kosongkan juga. Untuk replace ketiga kita bisa pilih single, kemudian kita bisa pilih teks ya. Setelah itu kita untuk yang replace ketiga kita bisa masukkan it di sini ya, it untuk menghilangkan it. Kemudian yang selanjutnya kita bisa melakukan replace untuk it, kemudian titik bintang, kemudian tanda tanya spasi. Fungsi dari titik bintang itu menandakan hingga ya, untuk menandakan range atau hingga sampai ya. Sampai mana? Sampai spasi. Di sini kita lihat it, dari it sampai spasi akan dihapus semuanya ya. Itulah tanda dari replace keempat. Kemudian untuk replace yang kelima ya, kita akan menghilangkan URL ya, karena tidak diperlukan. Kita bisa lihat HTTPS, karena di belakang kita bisa gunakan titik bintang ya, biarkan, sehingga dari HTTPS hingga ke belakang akan dihapus semua ya. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan satu operator lagi, yaitu trim ya.
apakah fungsi dari operator trim ini? Fungsi dari operator trim adalah untuk menghapus spasi yang tidak diperlukan ya. Seperti contohnya yang ada di depan kalimat ya. Di depan tiap kalimat atau kalimat awal itu misalnya ada spasi, itu akan dihilangkan ya. Menghilangkan spasi-spasi yang tidak diperlukan. Kita bisa coba jalankan untuk mengetahui hasilnya. Oke, kita sedikit menunggu. Oke, di sini kita lihat ya, sudah tidak ada data-data yang seperti hashtag it ya. Kita lihat di sini sudah bersih ya, tidak ada spasi yang tidak diperlukan. Misalnya ada tidak i, tidak ada hashtag ya, kemudian tidak ada https lagi atau URL ya. Datanya sudah bersih ya. Oke, datanya sudah bersih sehingga kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya, setelah kita melakukan search Twitter, kita reduce, kemudian remove, kemudian ada replace missing value, kita akan melakukan sentiment ya, atau melakukan proses akhir ya, yaitu sentiment. Namun sebelumnya saya ingatkan lagi, untuk sentiment analysis akan dapat kita gunakan operatornya ketika kita sudah menginstalnya di extension ya, yaitu kita perlu menginstal MeaningCloud Text Analytics agar kita dapat menggunakan sentiment analysis ya. Dan kita perlu masukkan lisensinya juga sehingga kita dapat menggunakannya ya. Dan lisensi itu ada yang tersedia gratis ya. Kemudian selanjutnya untuk sentiment analysis kita tambahkan. Setelah datanya siap untuk melakukan proses selanjutnya, kita bisa sambungkan sentiment analysis. Kemudian ya, kita di sini kita lihat pada atribut kita bisa tentukan teks, kemudian text language-nya N ya, bahasa Inggris sesuai dengan yang kita tentukan pertama kali. Kemudian di sini general N, kita langsung coba jalankan saja ya. Mungkin membutuhkan beberapa waktu ya untuk melakukan sentiment analysis ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai operator sentiment analysis atau maksud dan tujuan dari soal nomor 2. Pada soal nomor 2 kita diminta untuk melakukan sentiment analysis dari topik tertentu atau topik omnicon di sini ya, pada kasus tersebut, pada kasus ini. Jadi fungsi dari sentiment analysis ini sendiri yaitu untuk melakukan review atau untuk mengetahui respon atau melakukan survei dari topik tertentu untuk mengetahui respon apakah yang ada pada para pengguna atau pada komentar-komentar yang ada, apakah respon tersebut negatif, positif, sangat negatif, atau bahkan tidak berpihakan atau netral ya. Neutral itu kita akan mengetahuinya dengan melakukan sentiment analysis. Sebagai contoh gampangnya kita bisa mengambil contoh pilkada ya. Dari proses pilkada untuk mengetahui apakah paslon pertama disukai atau digemari di Twitter, kita bisa melakukan survei ya, sehingga kita bisa mengetahui komen apa sajakah mengenai paslon tersebut ya, pasangan calon tersebut. Kita bisa mengetahui apakah memiliki respon yang negatif kah atau positif kah, sehingga kita bisa mengetahui ya, atau bahkan netral ya. Di sini sudah tertampil ya hasilnya setelah kita menambahkan proses terakhir yaitu proses sentiment analysis. Kita lihat di sini datanya. Dari data yang tertampil di sini terdapat polarity ya. Apakah polarity itu sendiri? Polarity ini sendiri ini untuk menentukan komen tersebut masuk ke dalam positif atau negatif atau netral atau sangat negatif atau sangat positif atau bahkan non ya. Kita di sini ya, P+ itu untuk positif sekali, sangat positif. Kemudian ada P untuk positif. Kemudian kita lihat di sini ada non untuk tidak ya, tidak sama sekali. Kemudian new untuk netral. Kemudian ada N+ untuk sangat negatif komennya. Kemudian ada N atau negatif ya.
Dari sini kita bisa mengetahui pada topik Omnicon ini, kita bisa mengetahui apakah dia sangat mendukung atau sangat tidak mendukung atau mendukung sekali. Dari sini kita bisa mengetahui ya, atau komennya positif sekali, negatif sekali. Namun jika kita melihat data seperti ini, kita akan kebingungan atau bahkan sulit untuk melakukan analisis ya. Dari banyaknya data, ada 285 example di sini, sehingga kita perlu melakukan visualization untuk memudahkan. Kita lihat di sini. Ya. Di sini kita lihat setelah kita melakukan visualization pada plot type, kita bisa gunakan P ya, P. Kemudian untuk kolomnya kita bisa isikan confident text. Kemudian untuk agregatnya kita centang ya. Agregatnya kita perlu centang. Agregat date-nya ya. Setelah kita centang agregat date-nya, kita bisa pilih group by polarity atau group by sesuai dengan anunya ya, sesuai dengan positif negatifnya. Kemudian apakah komen itu berisi positif atau negatif. Kemudian di sini aggregate functionnya kita bisa pilih count ya. Selanjutnya kita lihat di sini dari hasil untuk nomor 2, untuk komen negatif ada 92. Itu yang terbanyak ya dari hasil analisis sentimen ini terhadap Omnicon. Kemudian ada 83 komentar positif. Kemudian yang tidak sama sekali ada 74. Kemudian ada yang netral 18, sangat positif 10, dan sangat negatif 8. Ya, ini merupakan hasil dari soal nomor 2. Jadi kesimpulan untuk nomor 2 yaitu setelah kita melakukan sentimen, terdapat data komentar yang terbanyak yaitu ada negatif ya dengan 92. Kemudian yang paling sedikit yaitu sangat negatif yaitu 8. Ya, dari proses sentimen atau proses untuk mengetahui respon dari topik Omnicon ini, kita dapat mendapatkan hasil sebagai berikut, dan kita sudah melakukan visualization. Ya, ini merupakan desain dari prosesnya. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih.